Asal dokter tahu ya, ilmu pengobatan tradisional berdasarkan ilmu leluhur itu bisa sama efektifnya terhadap ilmu medis yang dibawa oleh orang-orang barat. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Indonesia atau PABOI, Profesor Dr. Ferdiansyah mengingatkan penanganan patah tulang dengan cara yang salah bisa memperberat kondisi pasien termasuk menyebabkan kelumpuhan. Peringatan ini disampaikan Ferdiansyah di tengah kehebohan praktik urut dan penyembuhan oleh seorang perempuan yang bernama Ida Dayak yang sedang heboh di media sosial. Menurut Ferdiansyah, setiap pasien yang mengalami cedera harus didiagnosis dengan baik supaya mendapatkan penanganan yang tepat, termasuk agar fungsi tulang bisa kembali seperti sedia kala. Ferdiansyah lalu menyoroti pilihan sebagian orang yang memilih pengobatan alternatif untuk mengobati kondisi seperti patah tulang, penyakit kronis, dan lainnya. Tanpa menyebutkan salah satu pengobatan alternatif tertentu, dia tidak bisa berpendapat mengenai manjur atau bagus tidaknya pengobatan ini apabila belum ada pembuktian secara ilmiah. Oleh karena itu, sambung dia, sebaiknya ada evaluasi terkait efektivitas pengobatan dan pembuktian secara ilmiahnya agar masyarakat tidak berasumsi. Ferdiansyah menyarankan selama pengobatan yang akan dipilih belum terbukti secara ilmiah, orang-orang tetap berkonsultasi ke dokter atau mengunjungi rumah sakit. Praktik Ida Dayak mendapat sorotan publik karena ia diklaim dapat mengobati pasiennya mulai dari tulang bengkok hingga stroke. Ida Dayak mengoleskan minyak pada bagian tubuh pasien yang sakit dan minyak diyakini berkhasiat menyembuhkan penyakit pasien. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Waduh, kasihan ya jadi dokter ini. Mungkin sepi pasiennya kan. Bro, belajar tinggi-tinggi percuma kalau kayak lu. Yang namanya udah kehendak Tuhan, Allah sudah mengizinkan, apa boleh buat bos. Iya gak? Kata lu apa? BPJS gratis. Dari mana? Tiap bulan bayar. Walaupun yang dari pemerintah dibilang gratis, pemerintah yang bayar. Ada dananya. Pakai otak bos. Ya, gue kasih tahu aja, jangan punya asumsi sendiri, oke? Mau percaya mau enggak itu urusan lu, ya gak? Yang jelas Ibu Ida ini udah baik nolong banyak orang dan sudah ada buktinya, ya kan? Lu dengar sendiri kan tuh ada pasien yang ngomong disuruh operasi oleh dokter tapi mau Bu Ida langsung sembuh, kuasa Allah. Waduh dok, Anda itu ada-ada saja. Ilmu teori dan ilmu nyata beda nih dok. Coba Anda cross check pasien-pasien yang sudah dibantu Ibu Ida itu, apakah ada yang mengeluh kesakitan? Gak ada, semua gak merasakan kesakitan waktu disembuhkan sama Ibu Ida itu. Coba Anda cross check, yang stroke bisa jalan, yang gak bisa ngomong, tangan yang bengkok bisa lurus, dan itu pun tidak merasakan sakit kok, sembuh total. Coba sudah cross check dok, jangan samakan ilmu teori itu dengan ilmu nyata, beda dok. Kalau teori ngomong toh kebanyakan. Gini, kalau menurut saya itu disupport dan didukung aja, karena Indonesia tuh kan punya kelebihan, banyak kelebihannya terkait masalah kekurangan yang ada di Ibu Ida Dayak itu disupport. Toh dokter juga nggak semuanya harus sempurnakan ilmunya. Nah jadi sebenarnya saya mau komen terlalu banyak, tapi nantilah pada sesi lain. Yang jelas setiap manusia ada kekurangan, ada kelebihan tentang ilmunya. Apakah itu ilmu seperti Ibu Ida atau ilmu kedokteran. Jadi sesuatu itu tangan kiri, kalau nggak ada tangan kanan nggak bisa juga sempurna. Jadi saling support, saling dukung, jangan saling komen yang nggak jelas, jangan merasa kebakaran jenggot, itu nggak baik. Masih ingat cerita pengarang Upin Ipin, kenapa harus di negara lain dia berkembang, yang akhirnya Indonesia, anak-anak Indonesia ikut nonton. Jangan sampai lah Ibu Ida Dayak itu dilirik oleh negara lain, jangan sampai juga negara lain merasa itu perlu dan dikembangkan, mereka rekrut. Nah jadi terkait lain-lain sebenarnya banyak mau saya bahas, apalagi kalau ada sesi kita dialog, saya mau ketemu dengan orang-orang selalu mengkritik terutama dunia kedokteran. Terkait masalah kekurangan ya wajar, kita hidup nggak sempurna. Nah jadi seperti ini, kemarin saya kan habis kecelakaan 2018 nih. Kalau nggak ada uang 130 juta itu nggak mungkin saya bisa langsung operasi. Toh akhirnya saya dioperasi melalui BPJS. Nah ini masih ada nih baut 15
biji baut tertanam ini. Saya habis kecelakaan. Sayang Ibu Ida saya anggap terlambat datang. Kalau nggak saya coba sih. Saya pikir biaya operasi saya kemarin 30-40 juta. Ternyata apa? Dihitung-hitung itu di Rumah Sakit Siaga Banjarmasin 130-an juta katanya. Saya pikir 30 atau 40 juta beres. Jangan taruh di komen lah ya. Jangan sampai IDD nanti yang merekrut Ikatan Dokter Dunia yang merekrut Ibu Ida. Lantaran apa? Ada suatu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Pangeran Talal itu sembuh beneran. Wah, ini jadi gawat ini. Gawatnya apa? Nanti Arab yang ngambil Ibu Ida. Kalau referensi Arab untuk merekrut Ibu Ida bagaimana? Mungkin lebih kehilangan kita putri bangsa ya. Jadi saya rasa disupport aja. Ada penyakit yang bisa disembuhkan dokter, ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Seperti penyakit karena jatah karma. Bu Ida itu kan di belakangnya ada yang terhormat leluhur ibu burung. Nah, ibu burung ini adalah salah satu dari 10 suku bangsa Israel yang terbuang. Jadi 10 suku bangsa Israel dari 12 suku bangsa Israel itu mencar sampai Asia. Ada di Malaysia, Vietnam, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Kaitannya dengan Ibu Ida, dengan Pangeran Arab yang sakit ini, mereka masih terah Israel. Raja atau pangeran Arab yang koma 17 tahun ya, 17 apa 19 tahun, itu asal dicabut kutuknya dia bisa sembuh, dikasih cahaya Tuhan. Karena pemutus kutuk tuh cicaknya bunyi. Karena pemutus kutuk dan karma itu cuman cahaya Tuhan. Nggak bisa sekedar doa, nggak bisa cuman kita benar-benar memutus tali atau rantai gaibnya ada. Itu harus diputus, diberikan cahaya Tuhan. Dicabut kutuknya tuh, dicabut perjanjian darah leluhurnya itu dicabut itu. Jadi kalau saya rasa memang Ibu Ida punya jalan untuk menyembuhkan Pangeran Arab ini, dan saya yakin akan sembuh karena leluhur, karena terah, karena genetiknya Ibu Ida itu suku bangsa Israel yang hilang. Terahnya di Ibu Ida itu ada. Yang saya lihat seperti itu. Maaf kalau salah. Tapi yang saya lihat memang Ibu Ida di tangannya ada karena terah leluhur ya. Entah bibi, entah ibunya. Leluhur dari pangeran yang sekarat ini yang bisa mencabut. Perkenalkan, saya Dito, saya asli Putra Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah. Saya ingin berkomentar terhadap seorang dokter yang menyudutkan pengobatan dari Ibu Ida Dayak. Asal dokter tahu ya, ilmu pengobatan tradisional berdasarkan ilmu leluhur itu bisa sama efektifnya terhadap ilmu medis yang dibawa oleh orang-orang barat. Jadi janganlah mudah skeptis terhadap pengobatan dari keilmuan leluhur Nusantara. Karena kalau boleh jujur, saya membuat video ini, saya pernah merasakan juga pengobatan tradisional yang istilahnya kalau dipikir-pikir itu di luar nalar, tapi berhasil. Jadi untuk dokter-dokter di sana, sekali lagi yang skeptis terhadap pengobatan tradisional berdasarkan ilmu yang diturunkan dari leluhur Nusantara, perluaslah lagi pikiran Anda dan jangan hanya terpaku pada keilmuan yang datang dari barat atau sebutannya saintifik. Itu dari saya. Terima kasih. Wah, ini tantangan buat Ibu Ida Dayak, dan cuma bukan hanya Ibu Ida Dayak, termasuk negara Indonesia yang tercinta. Selagi kiranya Ibu Ida Dayak mengobati orang-orang yang lumpuh, yang berbagai macam penyakit, ini datang dokter dari Jerman untuk menawarkan supaya Ibu Ida dibawa ke negeri Jerman sebagai kepala dokter di rumah sakit Jerman. Jadi ini adalah suatu tantangan yang paling susah dipikirkan oleh Ibu Ida. Bagaimana dengan negara kita? Apakah Indonesia akan melepaskan Ibu Ida? Seandainya Ibu Ida Dayak itu mau dibawa ke negeri Jerman, bagaimana dengan negara kita? Sementara di negara kita tercinta ini masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan Ibu Ida Dayak ini. Jadi mudah-mudahan pemerintah kita bisa memfasilitasi seperti Ibu Ida Dayak ini yang sungguh luar biasa dalam pengobatan-pengobatan seperti yang kita saksikan di medsos. Dan kita juga berharap buat Ibu Ida Dayak supaya jangan terlampau terpengaruh oleh tawaran-tawaran dari pihak kedokteran luar negeri, karena sayangilah
saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini yang membutuhkan pertolongan dari Ibu Ida Daya. Sekian dan terima kasih. Salam hormat buat Ibu Ida Daya. Salam hormat juga buat pemerintah kita ini supaya agar semakin diperhatikan masyarakat yang sangat membutuhkan skill daripada Ibu Ida Daya ini. Terima kasih.